dari kelompok 4 yaitu MVC. Sekarang kami ada di industri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akuntansi biaya. Yang pertama ada aku Inenda Stiana Rohma dan Aku Hasnabila F. Azhara. selain kami berdua ada satu lagi teman kami yaitu Lela Wahyuningrat. Kami ada di pabrik krecek kerupuk Oil. Di mana tempatnya? Di Desa Tegarejo, kecamatannya di Luweh, di Kabupaten Kediri, milik Pak Fauzan. Nah, sekarang kita berniat untuk melihat proses produksinya dari pabrik kerupuk ini sendiri. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Usaha milik Bapak Fauzan ini telah diturunkan kepada anaknya, yaitu Ibu Eni Nurhayati. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2001, yang artinya saat ini sudah berusia 21 tahun. Wah, sudah lama juga ya. Saat ini Bu Eni memiliki 2 cabang, dan yang saat ini kami kunjungi adalah cabang utamanya. Cabang kedua terletak di Desa Blabab. Dan setiap cabangnya terdapat 27 pekerja dengan pembagian 9 pekerja borongan dan 18 pekerja harian. Ternyata pemasaran dari krecek ini tidak hanya di pasar lokal saja loh, melainkan sudah sampai hingga luar kota seperti Jember, Surabaya, Mojokerto, dan masih banyak lagi lainnya. Setiap harinya UD Sumber Ayam memproduksi 1 ton 7 kuintal krecek loh. Banyak banget kan? Dan lokasi penjemuran dari kreceknya diletakkan di lapangan sekitar pabrik dengan membayar pajak sebesar 1.200.000 per tahunnya. Nah, setelah kita melihat profil dari UD Sumber Ayam, selanjutnya mari kita lihat pencatatan akuntansi, laporan harga pokok produksi, dan laporan harga pokok penjualannya. Ada laporan keuangan dari UD Sumber Ayam, di mana UD Sumber Ayam ini pada bulan September 2021 memiliki persediaan awal bahan baku senilai 180.000 dan persediaan akhir bahan baku senilai 380.000. Sedangkan untuk persediaan yang masih dalam proses produksi awal yaitu senilai 5.400.000 dan persediaan dalam proses akhirnya 7.200.000. Sedangkan untuk persediaan awal barang jadi yaitu 390 juta dan persediaan akhir barang jadi yaitu 450 juta. Sedangkan untuk beban angkut pembelian yaitu sebesar 1.300.000. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhirnya adalah 67.200.000. Selain transaksi tersebut, UD Sumber Ayam juga memiliki transaksi lainnya, yaitu yang pertama adalah UD Sumber Ayam ini pada bulan September 2021 telah membeli bahan baku senilai 300 juta secara tunai. Transaksi kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung senilai 64.125.000. Kemudian untuk transaksi nomor 3 adalah pengeluaran dan pembebanan biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari bahan penolong senilai 17.100.000, biaya listrik dan air yaitu 1 juta, biaya kerusakan atau penyusutan alat pabrik yaitu 2 juta. Sedangkan untuk transaksi nomor 4 ini yaitu biaya overhead pabrik yang telah dibayarkan secara tunai selama bulan September 2021. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal akuntansi untuk transaksi-transaksi sebelumnya. Untuk transaksi yang pertama yaitu persediaan bahan baku pada sisi debit dan kas pada sisi kredit senilai 300.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu barang dalam proses pada sisi debit dan biaya gaji pada sisi kredit senilai 64.125.000. Kemudian untuk transaksi yang ketiga yaitu biaya OHP pada sisi debit senilai 20.200.000 dan untuk yang sisi kreditnya yaitu ada persediaan bahan penolong senilai 17.100.000, biaya yang masih harus dibayarkan senilai 1 juta, dan pemeliharaan alat pabrik atau penyusutan alat pabriknya yaitu senilai 2 juta. Untuk transaksi yang keempat atau terakhir yaitu ada biaya OHP pada sisi debit dan kas pada sisi kredit senilai 20.200.000. Karena di sini biaya OHP dibayarkan tunai, maka yang berkurang adalah kas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun laporan harga pokok produksi. Untuk menyusun laporan harga pokok produksi, terlebih dahulu kita harus menentukan biaya produksi dari UD Sumber Ayam.
Nah, selanjutnya, biaya produksi tersebut akan ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal yang mana nantinya akan menghasilkan jumlah barang dalam proses. Kemudian, jumlah barang dalam proses tersebut akan dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir dan hasil akhirnya adalah harga pokok produksi. Namun, untuk menentukan biaya produksi, kita memerlukan beberapa komponen seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Langsung saja kita masuk pada perhitungan harga pokok produksi dengan data-data yang telah diketahui. Yang pertama diketahui persediaan bahan baku awal sebesar 180.000 ditambahkan dengan pembelian bahan baku yaitu sebesar 300 juta yang mana hasilnya adalah bahan baku yang tersedia yaitu sebesar 300.180.000. Dikurangkan dengan persediaan bahan baku akhir yaitu 380.000 dan hasilnya adalah biaya bahan baku yaitu sebesar 299.800.000. Telah diketahui juga biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 67.250.000 dan biaya OHP yang terdiri dari bahan baku penolong sebesar 17.100.000, biaya penyusutan alat pabrik sebesar 2 juta, beban listrik sebesar 1 juta, sehingga menghasilkan total biaya OHP sebesar 20.200.000. Yang ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung tadi, menghasilkan biaya produksi sebesar 387.250.000. Kemudian ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal sebesar 5.400.000 sehingga persediaan barang dalam prosesnya yaitu 392.650.000 dan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu sebesar 7.200.000 dan hasil akhirnya yaitu harga pokok produksi 385.450.000. Untuk selanjutnya, penyusunan laporan harga pokok penjualan. Untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus mengetahui jumlah harga pokok produksi, persediaan awal barang jadi, dan persediaan akhir barang jadi. Langsung saja kita masukkan persediaan awal barang jadi yang sudah diketahui sebesar 390 juta rupiah. Lalu, kita masukkan harga pokok produksi yang sudah dihitung sebesar 385.450.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dan ditemukan barang yang tersedia untuk dijual sebesar 775.450.000 rupiah. Lalu kita masukkan persediaan akhir barang jadi yang sudah diketahui sebesar 450 juta rupiah. Kita kurangkan sehingga ditemukan harga pokok penjualan sebesar 325.450.000 rupiah.